Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, saya Andi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Agribisnis Hortikultura. Kali ini saya akan membuat media nabati untuk praktikum kultur jaringan. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan, mari kita lihat. Alat yang dibutuhkan yang pertama, plastik wrap. Yang kedua, gelas berukuran 250 ml, wadah 300 ml, tisu, saringan, timbangan, pinset, gunting, dan karet gelang. Adapun bahan yang disediakan, yang pertama ada air aqua, buah kentang, gula 1 sendok makan, setengah sendok teh garam, betadine, baiklin, buah tomat, agar-agar, dan air kelapa. Tadi adalah pengenalan alat dan bahan untuk membuat media nabati dari kultur jaringan. Mari kita langsung aja ke step selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah penimbangan kentang dan buah tomat. Yang dibutuhkan untuk buah kentang sendiri yaitu 100 gram dan buah tomatnya 200 gram. Mari kita timbang. Ini ya, kurang lebih 100 gram. Selanjutnya yaitu buah tomat 200 gram. Nah, sudah 200 gram, sekitar 5 buah tomat. Mari kita ke langkah selanjutnya. Ini persiapan untuk proses sterilisasi. Kita membutuhkan gelas 8 buah dan juga panci. Nah, kita akan mencuci dulu gelas untuk wadah nanti media tanamnya. Nah, kita cuci sebanyak 8 buah karena nanti 5 untuk media tanam, media kultur jaringan, dan 3 untuk sterilisasi benih. Yuk kita cuci dulu piringnya. Cuci menggunakan sabun. Cuci hingga bersih. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran. Nah, kita cuci dulu. Nah, bila udah dicuci bersih gini, nanti kita akan sterilisasi. Caranya dengan merebus air 1 panci, lalu kita rebus gelas selama 15 menit, ataupun bisa menggunakan air panas yang mendidih, lalu kita masukkan gelas tersebut. Ya, saya akan lanjut mencuci dulu gelasnya. Saksikan terus, tetap bersama kami, guys. Kita akan memanaskan air dulu, lalu kita masukkan gelasnya. Pertama, taruh dulu di kompor, ambil gelasnya yang tadi, masukkan dulu gelasnya sebanyak 8. Karena tidak cukup, saya akan merebusnya 2 kali. Daki-daki Nusantara juga masuk, guys. Usahakan terendam ya. Nah, ini sudah begini kan, masuk. Lalu kita nyalakan kompornya. Nah, ini adalah gelas yang sudah disterilisasi, 1 buah pinset dan sendok yang telah disterilisasi. Kita diamkan dulu karena tadi panas.
Kita diamkan dulu sampai dingin, sampai kering. Ya, nanti kita akan lanjut ke step selanjutnya. Ikutin terus ya. Ya kawan-kawan, langkah selanjutnya yaitu membuat media nabati. Langkah pertama, mari kita memotong buah tomat yang sudah ditimbang sekitar 200 gram. Yuk kita potong-potong menggunakan pisau. Cukup potong-potong hingga kecil saja. Nah, terus masukkan ke dalam blender. Jangan lupa ya, sebelum dipotong tomatnya harus dicuci dulu supaya bersih. Sudah dipotong, masukkan air aqua sebanyak 1 liter. Nah, sudah 1 liter, ini bisa dilihat 1 liter dengan tomatnya 200 gram. Nah, mari kita blender. Sudah halus, terus kita lakukan penyaringan. Jus yang sudah dihaluskan kita saring untuk memisahkan tomat biji dan tomatnya. Intinya tuh kita ambil sarinya aja. Gampang ya guys. Ini air saringannya. Langkah selanjutnya kita akan membuat air kentang. Jadi terus ikuti kami dan sudah begitu. Ya, pembuatan selanjutnya itu pembuatan air kentang. Bahan-bahan yang dibutuhkan: air 1 liter, buah kentang. Yang pertama kita kupas dulu buah kentangnya ya. Nah guys, sudah dikupaskan kentangnya. Terus kita potong kecil-kecil kentangnya. Potong gini nih. Masukkan ke panci. Iya, set. Tambahkan air 1 liter. Nah, tambahin air 1 liter. Airnya air aqua ya. Cukup 1 liter. Sudah ditambahkan air, mari kita rebus kentangnya sekitar 15 menit. Yuk, mari kita rebus. Rebus sekitar 15 menit, lalu nanti kita akan saring airnya. Nah, ini kentang yang tadi sudah lagi direbus nih, udah mendidih. Tadi sudah 15 menit. Jadi mari kita matikan dan saring. Guys, untuk langkah selanjutnya kita saring airnya. Kenapa disaring? Untuk memisahkan kotoran dan kentang. Hati-hati, masih panas. Selanjutnya kita akan menyiapkan air kelapa. Ini air kelapa muda ya. Kelapa muda, bukan kelapa tua ini tuh. Oh, masih muda. Ini ada wadah 300 ml untuk mengukur di atas itu karena nggak ada.
Air kelapanya udah 300 ml, ini masukin lagi. Terus kita tambahkan air aqua 1 liter. Persiapan yang tadi sudah selesai. Mari kita membuat media nabatinya. Yuk ikutin terus. Saya sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat media nabati untuk kultur jaringan. Nah, di sini tadi ada sari tomat yang udah disaring, air rebusan kentang, dan air kelapa. Untuk komposisinya sendiri yang akan kita pakai air tomat sekitar 200 ml, air rebusan kentang 300 ml, dan air kelapa 200 ml. Kita memanfaatkan wadah yang berukuran 300 ml. Cara mengukurnya gimana? Pakai centong ini 300 ml itu sekitar 10 sendok, berarti untuk 200 ml sekitar 6,5 sendok. Yuk kita mulai. Pertama air tomat kita masukkan 200, kita tunggu 2, 3, 4, 5, 6 setengah. Ini 200 ml, masukin ke panci. Selanjutnya air rebusan kentang kita butuh 300, jadi 10 kali. Ini udah 10 sendok, sekitar 300 ml. Masukin lagi ke panci. Dan air kelapa kita butuh 200 ml, ini 6 sendok setengah. Masukin lagi. Bahan selanjutnya yang kita akan masukkan adalah ini nih, 1 sendok gula putih dan setengah sendok teh garam. Kita masukin. Langkah selanjutnya kita masukkan agar-agar yang enggak berasa dari swallow. Terus kita masukkan agar-agar. Nah, kan tadi ini 200, ini 300, ini 200 ml. Total yang kita butuhkan yaitu 1 liter. Jadi kita akan tambahkan air kelapa sebanyak 300 ml lagi agar semuanya 1 liter. Nah, guys, sudah ditambahin tadi air kelapanya. Terus kita aduk rata. Tujuannya agar tidak menggumpal dan tercampur. Nah, setelah dirasa sudah cukup, langsung kita masak selama 15 menit di api kecil. Sekarang kita akan merebus agar-agar yang tadi dengan api sedang aja. Nah, jangan lupa untuk terus diaduk. Kita terus aduk agar tidak menggumpal sampai matang sekitar 15 menitan. Kita terus aduk ini hampir matang nih, mulai peluk-peluk. Ini medianya udah jadi, agar-agarnya udah matang. Kita masukin ke gelas yang sudah disterilisasi sebanyak 1/4 dari gelas kulit. Kita masukin. Nah, ini tadi udah dimasukin media. Selanjutnya kita akan tutup media tadi dengan menggunakan plastik wrap. Terus kita akan pakaikan karet gelang. Nah, kita akan tutup menggunakan plastik wrap. Tujuannya apa? Agar mikroba tidak masuk ke dalam media, agar steril. Akan kunci.
kita pakaikan gelas karet gelas, keduanya agak paguh. Nah guys, ini tadi sudah ditutup dengan plastik wrap dan juga karet. Langkah selanjutnya kita diamkan sampai mengerah, lalu kita akan memasukkan benih mentimunnya. Ikutin terus, jangan di skip. Ayo. Kita akan mempersiapkan benih yang harus kita sterilisasi dulu. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan, yang pertama gelas 3 buah yang sudah disterilisasi, pinset yang sudah disterilisasi, benih mentimun yang sudah dicuci dan dikeringkan, betadin, dan juga air yang sudah direbus selama 15 menit lalu didinginkan. Yuk mari kita mulai aja. Langkah yang pertama, kita siapkan gelas yang sudah disterilisasi 3 buah. Lalu kita masukkan air yang sudah direbus selama 15 menit dan sudah didinginkan sebanyak 100 ml. Kalau kebanyakan juga nggak apa-apa, soalnya dalam. Lalu kita masukkan backlin ke gelas pertama sebanyak 10 ml. Dan betadin ke gelas kedua sebanyak 20 tetes. 2, 3, 4, 5. Nah, untuk gelas yang ketiga sendiri nanti untuk membilas benihnya. Yuk lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita langkah yang pertama ini benih mentimun yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan ke gelas yang pertama, yaitu gelas yang berisi backlin. Memasukkannya bisa menggunakan pinset atau langsung, tapi lebih baik pakai pinset biar steril, tapi nanti juga steril. Masukkan benih. Nah, ini udah masuk semua. Lalu kita diamkan selama 3 menit. Nah, ini sudah 3 menit. Lalu kita angkat menggunakan sendok. Tadi sendoknya udah disterilisasi dulu. Terus masukkan ke dalam cairan betadin. Apabila semuanya sudah masuk ke dalam cairan betadin, tunggu dan diamkan selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit di dalam cairan betadin. Kita bilas selanjutnya di air yang sudah direbus selama 15 menit. Lalu didinginkan, masukkan benih-benih yang sudah melalui proses sebelumnya dalam air bilasan.
sudah masuk ke air bilas nih. Kita bilas dulu biar yang ada kotoran turun atau apa, bilas dulu. Nah guys, ini media nabati yang tadi kita buat sudah didinginkan, yang terdiri dari agar-agar, air rebusan kentang, dan sari tomat. Ini sudah jadi, ini bentuknya. Nah ini yang tadi kita buat benih mentimun yang sudah diberi. Yuk lanjut ke langkah berikutnya. Yang pertama kita ambil pinset yang sudah dibersihkan dan dilap pakai tisu. Tujuannya apa? Untuk mengeringkan. Terus kita buka media yang sudah kita buat. Nah, ini medianya nih. Lihat. Untuk sampel sendiri saya memasukkan untuk satu media ini 5 benih timun. Yuk kita masukkannya dengan menggunakan pinset. Nah guys, kita ambil benih mentimun yang sudah dibilas ini ke dalam media sebanyak 5. Memang agak sulit, taruhnya menyebar ya, jangan berdekatan yang terlalu dekat. Nah ini sudah 5 benih yang sudah kita masukkan ke dalam media. Langkah selanjutnya kita tutup menggunakan plastik wrap. Kita tutup. Nah ini udah ditutup menggunakan plastik wrap. Terus kita ikat menggunakan karet. Guys, ini hasil dari pembuatan media nabati